Kecemasan sering merundung batin kita, kadang muncul di malam hari, pas bangun tidur siang, pas mau presentasi, biasanya disertai dengan jantung berdebar, pikiran melayang, nafas terengah-engah, mual, mules, sekujur tubuh lemes, nggak punya duit, cicilan numpuk. What? Bro, what are you talking about, man? Kita semua merasakan kecemasan, Anda dan saya. Dan ini membuat kita bertanya-tanya, ini perasaan apa sih sebenarnya? Dari mana datangnya kecemasan? Wajar nggak sih? Tapi tenang, di video kali ini saya akan mencoba membantu teman-teman memahami kecemasan. Saya nggak sendirian, saya ditemani oleh seorang filsuf Denmark. Siapa dia? Søren Kierkegaard. Ayo, selamat datang di channel YouTube Gila Filsafat bersama saya Michael Guntur. Saya adalah orang yang suka baca buku filsafat, belajar filsafat secara akademis, dan di channel ini kita akan seru-seruan bersama para filsuf yang pemikirannya mendalam, kritis, dan provokatif. Jadi, apakah filsafat akan membuatmu gila? Søren Kierkegaard lahir di Copenhagen, Denmark, 5 Mei 1813. Ia adalah seorang filsuf besar dan sering dijuluki sebagai bapak filsafat eksistensialisme. Di dalam pemikiran Kierkegaard, kecemasan itu bukan sekedar perasaan subjektif yang datang silih berganti. Seperti misalnya, kadang saya marah, kadang saya males, kadang saya takut, kadang saya semangat, bukan. Tetapi kecemasan adalah perasaan dasar manusia yang menyentuh sisi terdalam eksistensi manusia. Jadi kecemasan ini sangat khas manusia ya. Sejauh saya tahu sih batu nggak bisa cemas, bunga mawar nggak bisa cemas. Saya nggak pernah ya lihat kucing bengong di pinggir got mikirin masa depan. Saya belum pernah lihat sih. Jadi, untuk memahami kecemasan, kita pertama-tama harus memahami terlebih dahulu struktur dasar eksistensi manusia. Apa itu struktur dasar eksistensi manusia dan apa kaitannya dengan kecemasan? Kierkegaard tidak melihat manusia itu sebagai rasio universal ala kaum humanis, atau manusia sebagai makhluk moral yang otonom seperti Kant. Kierkegaard melihat manusia itu sebagai individu konkret yang mengalami tegangan-tegangan. Saya kutipkan sendiri kata-kata Kierkegaard. Siapa yang berpikir untuk memasang Pegasus dan seekor kuda tua di dalam satu kereta kuda untuk ditunggangi? Namun, inilah rasanya bereksistensi untuk satu kesatuan yang terdiri dari yang terbatas dan yang tak terbatas. Jadi, dari kutipan tersebut, kita bisa menyimpulkan bahwa manusia adalah sintesis antara yang terbatas dan yang tak terbatas. Bentar-bentar nih, maksudnya apa? Sintesis antara yang terbatas dan yang tak terbatas. Oke, saya jelasin pelan-pelan. Yang terbatas itu tubuh dan yang tak terbatas itu jiwa. Tubuh itu terbatas. Tubuh terbatas di dalam ruang dan waktu. Tubuh itu hanya bisa di sini dan saat ini. Tubuh nggak bisa meloncat ke masa depan atau kembali ke masa lalu. Kecuali nanti kalau udah ada mesin waktu ya. Atau tubuh juga tidak bisa berada di dua tempat sekaligus. Tubuh hanya bisa di satu tempat doang. Misalnya, kalau saya di kamar, saya nggak bisa sekaligus secara simultan di dapur. Kecuali ada ya orang-orang sakti yang bisa bilokasi. Tetapi manusia normal nggak bisa. Sedangkan jiwa itu lebih tidak terbatas. Maksudnya apa? Saya akan berikan contoh aja deh. Saya minta teman-teman semua tutup mata dan bayangkan sedang berada di pantai. Tutup mata dan bayangkan sedang berada di pantai.
Nah, itu adalah salah satu kemampuan jiwa untuk membayangkan, untuk mengimajinasikan. Jadi jiwa ini memang punya kemampuan untuk itu ya, untuk mengenang, untuk mengingat, untuk memproyeksikan masa depan ya. Jadi jiwa ini lebih tidak terbatas, artinya lebih dinamis di dalam ruang dan waktu ya. Jiwa itu bisa menari-nari di dalam ruang dan waktu. Kita bisa kembali ke masa lalu, jiwa kita bisa meloncat ke masa depan, dan kita juga bisa mengunjungi ya. Jiwa kita bisa mengunjungi tempat-tempat yang bahkan tubuh kita belum pernah mengunjungi tempat itu. Ya, karena kita bisa membayangkan. Perbedaan karakter antara tubuh yang terbatas dan jiwa yang tidak terbatas menghasilkan tegangan-tegangan. Ini menjelaskan metafora yang digambarkan oleh Kierkegaard sendiri, yaitu eksistensi kita itu seperti kereta kuda, di mana kudanya itu yang satu adalah Pegasus, kuda yang bisa terbang dan lincah. Yang satu lagi itu adalah kuda tua yang hanya bisa menapak di tanah. Dengan kereta kuda seperti itu, ya pasti kudanya tarik-menarik. Yang Pegasus maunya terbang tinggi, yang kuda tua hanya bisa menapak di tanah dan lambat. Tegangan-tegangan antara tubuh yang terbatas dan jiwa yang tidak terbatas ini kita rasakan sehari-hari. Contohnya apa? Misalnya ya, saya berencana bahwa minggu depan saya mau ketemu pacar saya. Berencana adalah kemampuan jiwa. Jiwa saya membayangkan minggu depan saya mau ketemu pacar saya. Tapi tiba-tiba H-1, amit-amit, saya kecelakaan, kaki saya patah, tubuh saya nggak bisa berjalan, tubuh saya terbatas. Akhirnya saya nggak jadi ketemuan. Dari situ kita bisa melihat ada tegangan antara tubuh yang terbatas karena kakinya patah, nggak bisa jalan, nggak bisa bergerak, dan jiwa yang punya rencana untuk bertemu dengan pacar. Contoh lain gimana? Misalnya ya, banyak orang yang mungkin hidup, tubuhnya hidup saat ini, tetapi jiwanya itu selalu terkungkung oleh masa lalu. Entah itu trauma atau nostalgia di masa lalu. Jadi itulah contoh-contoh konkret yang kita alami terkait dengan tegangan antara tubuh dan jiwa. Sebenarnya masih ada satu dimensi lagi, yaitu roh. Jadi tubuh, jiwa, roh. Roh itu apa? Roh itu semacam kesadaran diri yang membuat kita bisa sadar akan tegangan-tegangan yang kita alami antara tubuh dan jiwa kita. Oke, mari kita rangkum dulu sebentar pemahaman kita terkait struktur dasar eksistensi manusia menurut Kierkegaard. Bagi Kierkegaard, manusia adalah sintesis antara yang terbatas dan yang tak terbatas. Yang terbatas itu apa? Tubuh manusia. Yang tak terbatas itu apa? Yaitu jiwa manusia. Perbedaan karakter antara tubuh yang terbatas dan jiwa yang tidak terbatas menghasilkan tegangan-tegangan di dalam hidup kita. Lalu juga ada dimensi lain, yaitu roh. Roh adalah sebuah kesadaran diri yang membuat kita menyadari adanya tegangan antara tubuh dan jiwa. Setelah kita memahami struktur dasar eksistensi manusia, kita selangkah lebih maju untuk bisa memahami apa itu kecemasan dan dari mana datangnya kecemasan. Tadi kita sudah memahami struktur dasar dari eksistensi manusia. Dan kita sudah melihat bahwa jiwa itu punya kemampuan untuk membayangkan, mengenang, mengingat. Kemampuan jiwa ini membuat kita sebagai manusia itu terbuka pada kemungkinan-kemungkinan. Misalnya gini, Budi tinggal di Bekasi. Suatu kali dia nonton YouTube soal orang yang jalan-jalan di Jepang. Lalu dia membayangkan dirinya sedang berada di Jepang. Nah, lalu kemudian dia merencanakan, nanti pas liburan saya mau jalan-jalan ke Jepang. Jadi kemampuan membayangkan membuat kita terbuka pada kemungkinan dan bisa sampai tidak terbatas. Setiap kali kita bangun tidur,
Kita itu dihadirkan, kita dihadapkan pada kemungkinan-kemungkinan. Entah saya mau bangun atau tidur lagi, saya mau mandi atau olahraga, atau apa yang mau saya kerjakan hari ini, atau bayangan bahwa saya mau jadi presiden, saya mau jadi orang kaya, saya mau jadi seorang sastrawan, segala macam. Kecemasan adalah situasi ketika kemungkinan-kemungkinan yang bisa kita bayangkan itu datang menyergap diri kita, menyergap tubuh kita, sehingga tubuh kita bereaksi. Kita tuh dikepung oleh kemungkinan-kemungkinan. Maka salah satu ciri fisiologis dari kecemasan adalah jantung yang berdebar-debar. Karena itu tadi kita diserbu oleh kemungkinan-kemungkinan. Misalnya teman-teman lagi nunggu interview kerja di ruang tunggu, tiba-tiba teman-teman diserbu kecemasan ya. Bayangan-bayangan seperti apakah HRD-nya akan suka sama saya atau enggak, jawaban saya benar atau enggak, apakah saya akan keterima atau enggak, nanti kalau nggak keterima gimana saya bayar cicilan, atau nanti kalau keterima saya bisa perform nggak di perusahaan ini. Segala kebayangan-bayangan itu muncul secara bersamaan menyergap tubuh kita. Dan sekali lagi tubuh kita terbatas ya. Tubuh kita tidak bisa mengaktualisasikan segala kemungkinan karena ya memang tubuh terbatas dan hanya bisa mengaktualisasikan satu kemungkinan. Selain itu, keterbukaan kita terhadap kemungkinan-kemungkinan sebenarnya adalah bentuk kebebasan. Karena ketika kita bisa membayangkan sebuah kemungkinan, berarti kita punya pilihan. Dan kalau kita punya pilihan, berarti kita bebas. Karena itu, kebebasan dan kecemasan itu saling terkait. Atau saya bisa mengatakan bahwa kecemasan adalah saudara hitamnya kebebasan. Ketika kita merasakan kebebasan, kita memiliki kebebasan karena kita terbuka pada kemungkinan-kemungkinan, kita juga merasakan kecemasan. Atau lebih dalam lagi, bagi Kierkegaard, yang membuat cemas itu bukan sekedar kemungkinan partikular ya, seperti misalnya apakah saya diterima atau enggak, apakah saya bisa sukses atau enggak, apakah saya punya pacar atau enggak, bukan. Tetapi apa yang dibalik kemungkinan itu, atau the possibility of possibility. Apa yang berada di balik kemungkinan-kemungkinan itu adalah kekosongan, nothingness. Maksudnya gimana? Jadi kita merasakan kekosongan itu dalam bentuk bahwa tidak ada makna atau dasar yang bisa kita jadikan pegangan untuk kita memilih suatu kemungkinan. Maka kita itu seperti melayang. Maka ciri fisiologis yang lain dari kecemasan adalah tubuh kita seperti melayang, gamang ya, seperti berdiri di atas langit ya, nggak punya pijakan, nggak punya pegangan. Sama kayak misalnya teman-teman lagi naik gunung atau di tebing ya, terus teman-teman ngelihat ke jurang ya, jurang yang dalam, tiba-tiba teman-teman disergap oleh kekosongan itu. Nah, seperti itulah perasaan kecemasan. Jadi, kecemasan adalah momen ketika kita menghadapi kekosongan. Untuk lebih persisnya, kecemasan itu berbeda dengan ketakutan. Kalau ketakutan itu objeknya lebih jelas. Ya, misalnya teman-teman naik gunung, lalu dengar suara beruang. Terus teman-teman takut, kabur ya. Ketakutannya jelas objeknya yaitu beruang dan teman-teman berusaha menghindari objek yang ditakuti. Sedangkan kecemasan ini nggak ada objeknya karena sekali lagi yang dihadapi oleh kecemasan adalah kekosongan. Sehingga kadang-kadang ketika kita merasa cemas kita nggak bisa kabur ya. Gimana? Karena yang kita hadapi di dalam kecemasan adalah kekosongan. Gimana setelah mendengarkan penjelasan filosofis eksistensial tentang kecemasan dari Søren Kierkegaard, apakah teman-teman semakin memahami kecemasan atau semakin cemas? What? Bro, what are you talking about, man? Ya intinya gini aja deh, bahwa dari pemikiran Kierkegaard kita bisa belajar, kita bisa memahami bahwa kecemasan adalah bagian dari eksistensi kita sebagai manusia, yang berarti yaitu bagian dari kemanusiaan kita.
Bagi saya, setidaknya ini menunda penilaian negatif saya ketika saya sedang merasa cemas. Jadi, ketika saya sedang merasa cemas, itu bukan berarti bahwa saya itu langsung sakit jiwa, sakit mental, gangguan mental, depresi, sehingga saya harus ke psikiater minum obat penenang. Enggak juga. Tetapi sekali lagi, kecemasan adalah bagian dari kemanusiaan kita. Maka kita harus juga belajar menerima dan merasakan kecemasan. Bahkan bagi Kierkegaard, kita bisa belajar loh dari kecemasan. Seperti yang sudah saya jelaskan, kecemasan itu berkaitan dengan kebebasan, yaitu bahwa kita terbuka pada kemungkinan bahwa kita mempunyai pilihan dan kitalah yang memutuskan itu. Bahwa kemungkinan-kemungkinan pilihan-pilihan itu kemudian pada akhirnya kembali ke diri kita sendiri. Maka kecemasan itu mengundang kita untuk berani mengambil pilihan, untuk berani memperjuangkan suatu kemungkinan, yang mana kemudian kita menghidupi kemungkinan itu, meyakini kemungkinan itu, dan dari situ kita bisa hidup, kita bisa bereksistensi secara otentik.